Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu kaum muslimin, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan iman wal Islam. Dia juga yang telah memberikan kepada kita rezeki yang melimpah, kesehatan dan kesempatan kita beribadah di bulan yang barokah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini, saya coba memilihkan satu judul atau satu tema kajian tentang sejarah kaum muslimin. Kaum muslimin muslimat, setelah Nabi kita yang mulia wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin atas kesepakatan kaum muslimin diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melalui musyawarah para sahabat di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Kalau Bapak Ibu yang berangkat umroh mungkin nanti itu Saqifah itu persis berada di sebelah kanan belakang Masjid Nabawi. Sekarang tempatnya sudah sangat bagus. Kita mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu hanya 2 tahun saja. Kemudian dia wafat. Kemudian kaum muslimin, kepemimpinan kaum muslimin setelah dari Abu Bakar, kemudian Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab memerintah kaum muslimin itu lebih kurang 10 tahun zaman. Dia wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini adalah seorang Persia. Makanya kenapa oleh orang-orang Syiah di Iran Abu Lu'lu' ini dianggap sebagai seorang pahlawan yang berjasa besar karena telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar wafat, maka pemerintahan kaum muslimin itu dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman itu memerintah selama 12 tahun, menjadi khalifah selama 12 tahun. Kemudian dia pun wafat karena dibunuh oleh para pemberontak. Kepemimpinan selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun, hingga akhirnya dia pun tewas dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang Khawarij. Sebelum Ali meninggal kaum muslimin, pernah terjadi suatu perang yang bernama perang Siffin namanya.
Perang Siffin ini adalah perang yang terjadi antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa perang Siffin ini terjadi? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan yang masih sepupu dengan Utsman bin Affan. Utsman itu siapa? Khalifah yang ketiga. Muawiyah yang ketiga itu menjabat sebagai gubernur di Basrah, menuntut kepada Ali bin Abi Thalib agar Ali menangkap para pemberontak yang telah membunuh Utsman bin Affan. Itu tuntutan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu berkedudukan atau menjabat sebagai gubernur di Basrah. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu menilai Ali bin Abi Thalib tidak berhasil menangkap para pemberontak yang telah membunuh Utsman bin Affan. Malah dikesankan para pemberontak itu fitnah yang berkembang di tengah-tengah para sahabat. Para pemberontak itu dilindungi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi ini sebuah fitnah. Anggapan itulah yang menyebabkan kaum muslimin terjadinya perang Siffin di sebuah desa yang bernama Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam perang Siffin itu, ketika pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka menganggap tidak akan menang melawan pasukan Ali yang begitu kuat. Akhirnya salah seorang dari mereka menancapkan tombak ke Al-Quran, kemudian diangkat oleh mereka. Ini menunjukkan keinginan mereka untuk tahkim namanya. Tahkim itu arbitrasi. Arbitrasi itu dalam bahasa Indonesia permintaan agar diadakannya gencatan senjata. Karena apa? Karena pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan diperkirakan tidak akan pernah menang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah meminta kepada Ali untuk tahkim, gencatan senjata, melakukan perundingan damai. Tapi kemudian kaum muslimin, sebahagian pasukan dari Ali, mereka memberikan penilaian bahwa ini adalah strategi yang dipakai oleh pasukan Muawiyah. Karena mereka memang memperkirakan sejak awal tidak akan pernah menang melawan Ali bin Abi Thalib. Karena itulah mereka tidak setuju dengan tahkim. Mereka tidak setuju dengan arbitrase, dengan perundingan damai. Tidak setuju mereka. Akhirnya sebahagian pasukan Ali ini keluar. Sebahagian mereka keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Inilah kemudian yang kita kenal dengan Khawarij. Inilah firqah Islam yang pertama. Inilah firqah Islam yang pertama. Walaupun bercak-bercaknya ini sudah ada, ya, sejak peristiwa perang Hunain. Kita mengenal seorang tokoh yang bernama Dzulkhuwaisirah. Ketika Nabi SAW membagikan ghanimah kepada penduduk Mekah. Jadi perang Hunain itu kaum muslimin itu terjadi beberapa hari setelah Fathu Mekah. Beberapa hari setelah Mekah ditaklukkan secara damai oleh Nabi SAW. Dan tidak ada dari orang-orang Mekah yang ketika itu mu'alaf, yang ketika itu baru masuk Islam, yang tidak ikut dalam perang Hunain. Dahsyat. Baru masuk Islam mereka berangkat jihad perang Hunain dengan Nabi SAW. Siapa yang menjadi panglima perang ketika itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Bayangkan hebatnya iman mereka. Baru masuk Islam beberapa hari mereka ikut perang bersama Nabi SAW. Maka Nabi pun setelah menang dalam perang Hunain, Nabi membagikan hampir sebagian besar harta ghanimah kepada orang-orang Mekah. Ada seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, i'dil fa innaka lam taqdir." Adillah engkau ya Rasul. Fa innaka lam ta'dil. Fa innaka lam ya'tadil.
Kamu ini tidak berlaku adil. Nabi disebut oleh Dzulqaisyah tidak berlaku adil karena pembagian ghanimah yang dia lihat tidak mendapatkan orang-orang Ansor itu tidak mendapatkan sebagaimana yang semestinya. Maka kata Nabi SAW, kalau aku tidak adil, siapa yang akan berbuat adil kepada kalian? Maka kata Nabi, sungguh dari orang ini nanti akan lahir orang-orang yang membaca Al-Quran, yang sifatnya kebaikan yang pernah dia bangun itu keluar dari dirinya secepat anak panah melesat dari musuh. Artinya orang-orang Hawar itu tidak mendapatkan bekas dari kebaikan yang mereka lakukan. Sukanya mengkafirkan orang dan karena salah paham terhadap beberapa ayat di dalam surah Al-Maidah. Ya. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Fa ulaika humudz zalimun. Mereka salah paham terhadap ayat-ayat ini. Sehingga orang yang tidak mengikuti mereka kafir. Dan Ali bin Abi Thalib salah satu korban pembunuhan dari orang-orang Khawarij. Kaum muslimin. Adapun orang-orang yang setuju dengan tahkim, mereka tetap bersama Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian kita mengenal dengan nama Syiah Ali. Syiah Ali. Syiah itu maknanya adalah pengikut Ali atau kelompok Ali bin Abi Thalib. Tapi ketahuilah kaum muslimin, istilah Syiah Ali dalam hal ini maknanya adalah pemberian dukungan politik kepada Ali bin Abi Thalib. Akidah mereka masih seperti akidah yang diambil oleh Ali. Akidah mereka, ibadah mereka, prinsip-prinsip beragama mereka itu masih sama sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Kemudian kaum muslim, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka ketika itu muncul seorang laki-laki yang beragama Yahudi yang kemudian masuk ke dalam agama Islam yang bernama Abdullah bin Sabah. Inilah yang kita mengenal kemudian ya, satu aliran dalam Syiah namanya Syiah Sabaiyah. Abdullah bin Sabah seorang Yahudi yang kemudian masuk ke dalam Islam itu memproklamirkan bahwa sesungguhnya Ali ini tidak akan pernah mati. Ali tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Dan dia mati nanti ketika keadilan dunia telah ditegakkan. Itulah pendapat Abdullah bin Sabah. Kaum muslimin, belakangan sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah, Syiah itu awalnya hanya terbagi hanya 3 saja. 3. Menurut Syekh Abdul Hadi Al-Misri, dia mengatakan bahwa Syiah itu terpecah menjadi 12. Ada yang menyebut sampai 54 firqah dalam Syiah. Syekh Muhammad bin Abdul Al-Misri itu menyebutkan 12. Kita mungkin pernah mendengar muslim hadis yang menyebutkan sataftariqu ummati 73 firqatan. Umatku ini kata Nabi itu terpecah menjadi 73 firqah. Kulluhum finnar. Semua dari mereka itu masuk neraka kecuali satu illa wahidah. Jadi berapa yang masuk neraka? 72. Syekh Muhammad Hadi Al-Misri mengatakan 72 ini sesungguhnya firqah besarnya itu 6. Firqah besarnya itu 6. Masing-masing firqah besar ini terpecah menjadi 12. Jadi 6 kali 12 sama dengan 72 firqah. Itu disebutkan Syekh Hadi Abdul Hadi Al-Misri. Ada yang menyebutkan sampai 54 firqah. Kaum muslimin, Syiah yang hari ini
itu beda dengan Syiah yang kita sebutkan sebagai sebuah kelompok pasukan yang memberikan dukungan politik kepada Ali bin Abi Thalib. Syiah dulu itu namanya akidah mereka itu sama seperti akidah Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian Syiah itu mulai tumbuh berkembang, tidak lagi dimaknakan sebagai Syiatu Ali, kelompok Ali yang memberikan dukungan politik. Syiah sekarang ini itu sudah jauh menyimpang akidah mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya sengaja menceritakan ini muslim karena belakangan, ya, dari data yang pernah saya baca, perkembangan Syiah di Indonesia itu dahsyat. Diperkirakan sekarang ini ada 2 juta penganut Syiah yang diketahui. Yang tidak gimana? Ada pertanyaan begitu. Apa sih bahayanya? Ya, memang sebagian orang muslim itu memandang kecil. Tapi bagaimana mungkin kalau dia perkara kecil? Para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan laisu minal muslimin. Itu Syiah tidak ada kaitannya dengan Islam dan kemusliman. Sehingga Ibnu Taimiyah memberikan istilah bukan Syiah, ya, tapi ad-din Syiah. Mereka sudah menjadi sebuah agama, tidak lagi merupakan satu firqah di dalam Islam. Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan nama ad-din Syiah, agama Syiah. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, Ibnu Hajar al-Asqalani, itu semua menceritakan bagaimana kesesatan agama Syiah ini bukan perkara kecil. Sampai pentingnya majelis ulama memberikan fatwa tentang sesatnya dan kafirnya Syiah kaum muslimin. Apa yang menjadi ideologi mereka? Ya, ideologi mereka, orang-orang Syiah itu menganggap Abu Bakar, Utsman dan Ali adalah orang-orang yang merampas apa yang menjadi hak Ali sebagai khalifah Nabi SAW. Jadi mereka menganggap bahwa setelah Nabi wafat, itu orang yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga dianggaplah Abu Bakar itu perampas, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu merampas apa yang menjadi hak Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya sampai situ, bukan saja sampai pada penghukuman Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai orang yang merampas, tetapi mereka para sahabat ini itu dicela, dikafirkan. Malah pencelaan para sahabat oleh orang-orang Syiah itu masuk sebagai jalan takarrub mereka kepada Allah. Bayangkan, ada orang Syiah mengatakan Abu Bakar kafir, Umar, Utsman kafir. Itu adalah bahagian cara mereka bertakarrub kepada Allah. Maka dengan demikian pencacian, pengkafiran para sahabat itu adalah jalan mereka beribadah kepada Allah. Kalau kita bilang lucu kali ya, ngejek orang ibadah. Ini orang-orang Syiah. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri dia berbaikat kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar menjabat khalifah. Dia berbaikat kepada Umar, dia berbaikat kepada Utsman ketika mereka menjabat sebagai khalifah. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika dia menjabat sebagai khalifah, dia berceramah, berkhutbah di sebuah masjid di Kufah. Dia mengatakan, sungguh katanya, orang yang lebih mulia, orang yang mulia setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Artinya Ali bin Abi Thalib sendiri itu mengakui kemuliaan Abu Bakar setelah Nabi, kemuliaan Umar setelah Abu Bakar, kemuliaan Utsman setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga ketika dia ditanya oleh anaknya Muhammad al-Hanafiyah, anaknya Muhammad al-Hanafiyah ditanya,
Dia bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib tentang siapa orang yang mulia setelah Nabi SAW. Maka Ali mengatakan orang yang mulia setelah Nabi itu adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Kaum muslimin. Karena orang-orang Syiah ini menganggap bahwa Ali adalah orang yang berhak untuk menjabat sebagai khalifah setelah Nabi, maka mereka mengkafiri semua para sahabat. Semua mereka kafir, kecuali 4 sahabat yang tidak mereka kafir. Yang pertama Miqdad, yang kedua Salman, kemudian yang ketiga siapa itu yang bergelar Abdul Masakin. Salman, Miqdad, satu lagi nanti saya. Hanya 3 orang sahabat yang tidak mereka kafirkan. Orang-orang, maka dengan demikian sahabat, orang-orang, kaum muslimin, kita yang masuk dalam kategori memuliakan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu kafir. Yang mereka sebut sebagai an-nasibi. Kita ini dalam pandangan orang-orang Syiah. Dalam pandangan orang-orang Syiah, kita ini kafir. Harta kita itu halal bagi mereka. Darah kita halal bagi orang-orang Syiah. Jadi bukan perkara kecil itu persoalan. Bapak dan Ibu, sesungguhnya apa yang ingin dicapai oleh orang-orang Syiah atau apa efek dari pengkafiran para sahabat? Efek dari pengkafiran para sahabat adalah mereka ingin membatalkan hadis Nabi SAW. Karena hadis yang kita yakini yang termaktub di dalam kutubus sittah seperti hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Hakim, kemudian Musnad Ahmad, Imam Ahmad, itu semua diriwayatkan oleh para sahabat. Kalau kita menyetujui betul para sahabat adalah orang-orang kafir, maka hadis-hadis itu batal. Karena tidak mungkin dalam ilmu hadis rawinya pembohong saja batal hadis. Apalagi hadis itu sampai kepada kita melalui periwayatan orang kafir, ya kan? Maka hadis-hadis kutubus sittah yang kita pegang itu batal. Makanya orang Syiah mengatakan, oke, kami punya kitab hadis. Semacamnya mereka memberikan solusi kepada ahli sunnah. Mereka punya kitab hadis yang bernama Al-Kufi, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khulaini. Jumlahnya 100 juz. 100 juz, bayangkan saja. Begitu banyaknya hadis-hadis yang berkembang di kalangan orang-orang Syiah. Pertanyaannya kaum muslimin, kok bisa banyak ya hadis-hadis di kalangan orang Syiah? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menukilkan sebuah perkataan orang-orang Syiah. Apa pandangan mereka tentang hadis Nabi? Kata mereka, kalau kita hadis itu stop sampai pada Nabi SAW. Kira-kira begitu. Aqwal, perkataan-perkataan Nabi, af'al, perbuatan-perbuatan Nabi, ahwali, hal-hal yang terkait dengan Nabi SAW. Tetapi hadis dalam pandangan orang Syiah itu beda dengan kita. Orang Syiah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang Syiah mengatakan kami ya, menganggap bahwa perkataan para imam. Jadi Syiah itu kalau kita terima pembahagian dari Syekh Muhammad Hadi Al-Misri itu ada 12 perkataan. Ya, di antara mereka ada yang berpaham macam-macam. Ada yang beraliran Syiah Sittah, Syiah 6 imam. Ada yang namanya Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam. Nah, sekarang yang berkembang di Iran itu adalah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah yang disebut oleh para ulama sebagai Rafidhah, sebagai Syiah Rafidhah, nama lainnya. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i menukilkan ucapan orang-orang Syiah, setiap ucapan para imam itu adalah hadis bagi mereka. Jadi mereka menyusun sanadnya, menyusun para rawinya, matanya adalah ucapan, isi hadis itu, matan hadis itu adalah ucapan para imam. Kemudian mereka
susun rawi-rawi di dalam hadis. Siapa orang yang meriwayatkan hadis? Mereka susun sendiri. 100 juz yang diriwayatkan, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hulaili, seorang tokoh Syiah. Kaum Sunni sampai di situ kah tujuan mereka? Tidak. Kalau hadis sudah batal, maka kita akan naik setingkat lebih tinggi. Bagi orang-orang Syiah, Al-Quran yang kita yakini setelah ini juga sudah mengalami tahrif, telah mengalami perubahan. Karena ini diriwayatkan oleh orang-orang kafir. Kan sampainya Al-Quran kepada kita lewat periwayatan, lewat periwayatan mutawatir para sahabat Nabi. Nah, sahabat dikafirkan oleh mereka. Maka mereka berkeyakinan Al-Quran ini sudah mengalami perubahan. Bagaimana itu bisa kita yakini? Sementara Allah dalam surah Al-Hijr mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang jaga, kami yang menurunkan, dan kami yang menjaga Al-Quran. Makanya orang-orang Syiah mengatakan, karena keyakinan mereka Al-Quran telah mengalami tahrif. Kata mereka, kami punya Al-Quran sendiri. Ada 2 sebutan Al-Quran mereka. Ada yang mereka sebut dengan Mushaf Ali, dan yang kedua sebutannya adalah Mushaf Fatimah. Kalau kita berapa jumlah ayat? Nah, enaknya itu ya 6.660 halaman. Itu yang masyhur. Ada yang mengatakan 6.326. Jadi ada yang menghitung Bismillah, ada yang ikut dihitung. Ada yang mengatakan ayat-ayat yang serupa tidak lagi dihitung. Nah, itu makanya terjadi perbedaan jumlah dalam masalah penghitungan ayat-ayat Al-Quran. Mushaf Ali atau Al-Qurannya orang-orang Syiah itu berisikan 17.000 ayat. Berapa kali lipat? 200 lebih kan? 250% kira-kira gitu. Penambahannya 17.000 ayat-ayat di dalam Mushaf Ali atau Mushaf Fatimah. Begitu. Baik. Tadi saya telah menjelaskan bahwa di dalam fiqh Syiah itu banyak pecahannya. Ya. Syekh Muhammad Hadi Al-Misri itu mengatakan 12. Ada yang dinilai oleh para ulama Syiah yang tidak ekstrim. Ya, namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu tidak sampai mengkafirkan para sahabat Nabi. Mereka hanya berpandangan Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kalau yang lain, Syiah yang lain itu sampai mengkafirkan para sahabat, sampai mengkafirkan bukan saja Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi semua sahabat dikafirkan oleh mereka. Hanya Zaidiyah yang tidak mengatakan kafir, tapi Ali lebih utama daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bapak Ibu tahu kitab Nailul Awtar? Kitab apa tahu? Itu adalah ditulis oleh seorang Syiah Zaidiyah, Al-Imam Ash-Shawkani. Itu hadisnya kita pakai, banyak dipakai oleh ahli sunnah dalam istinbat hukum, dalam referensi pengkajian kitab-kitab hukum fikih. Saya lihat kemarin ada juga di sini kalau nggak salah. Nailul Awtar itu penulisnya adalah seorang Syiah. Kitabnya dipakai oleh para ulama ahli sunnah. Ada yang kedua, Al-Imam As-Sam'ani, penulis kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini merupakan syarah dari Bulughul Maram. Bulughul Maram itu adalah kitab hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Nah, itu disyarah, dijelaskan oleh Al-Imam As-Sam'ani di dalam nama kitabnya adalah Subulus Salam. Itu orang Syiah Zaidiyah. Tetapi Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, dia mengatakan tetap tidak boleh. Sekalipun Zaidiyah, tetap kita tidak boleh menggunakan referensi
dari mereka. Tidak boleh, artinya tidak boleh pakainya auto, tidak boleh. Tidak boleh memakai sudrusa, karena kata kuncinya Abu Bakar, Umar dan Utsman itu lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Itu Hashim Asy'ari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya cerita ini? Karena gerakan Syiah di Indonesia itu menyasar anak-anak muda, Bapak dan Ibu. Menyasar anak-anak muda dengan ide-ide kecintaan kepada Ahlul Bait. Anak-anak muda, mereka penjelasannya intelek banyak. Mungkin sebagian besar pengikut orang-orang Syiah itu anak-anak muda intelektual. Ya, dari ibu umumnya dia intelektual, tapi dari agamanya, wallahu a'lam bishawab. Tapi juga bukan tidak sedikit orang-orang yang sudah mengerti agama masuk ke dalam Syiah. Inilah kiranya Bapak dan Ibu, ya, saya sampaikan ini sebagai kajian sejarah, kemudian agar kita berhati-hati dengan anak cucu kita. Dan saya sendiri itu sempat pernah berdebat dengan seorang Syiah. Mereka punya dalil, dan tidak juga gampang untuk mematahkan dari mereka. Artinya, bayangkan saja kalau seandainya kita orang-orang yang masuk dalam kategori baru belajar Allah, nggak paham dalil, senang melihat dan mendengar ucapan mereka yang begitu semangat. Bagaimana mereka mengkafirkan para sahabat atas nama kecintaan kepada Ahlul Bait. Itu luar biasa. Karena mereka bercerita sambil menangis. Artinya kesesatan mereka itu bukan hal-hal yang mudah, bukan hal-hal yang kecil, tapi hal-hal yang prinsip di dalam Islam. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana syahadat mereka. Belum lagi kita bicara bagaimana fikih mereka. Tapi kalau seandainya akidah yang sudah rusak, fikih itu adalah bahagian yang lain. Demikianlah, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang itu banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.